Ya, salam jumpa lagi bersama kami masih dalam rangkaian seleksi PPPK atau P3K Guru tahun 2021. Kali ini kita akan bicara menyangkut cara pendaftaran dan syarat. Ini masih dalam syarat umum. Nanti kita lanjutkan menjadi syarat khusus. Jadi ada dua syarat, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Setelah itu akan kita bicara menyangkut jadwal seleksi gitu. Jadi ada tiga hal yang nanti kita bahas secara berseri juga, yaitu menyangkut cara pendaftaran dan syarat serta jadwal gitu. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku yang belum melakukan subscribe, itu bisa melakukan subscribe agar kelanjutan dari pembahasan ini itu bisa diikuti secara seksama, agar teman-teman yang P3K Guru itu dapat mengikuti seleksi dengan benar, agar Anda, insya Allah Anda bisa diterima menjadi aparatur sipil negara sebagai seorang guru, pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada bangsa dan negara. PPPK atau P3K Guru 2021 ini sebagai bagian dari seleksi calon aparatur sipil negara ASN akan dibuka mulai tanggal 31 Mei 2021 hingga 21 Juni 2021. Jadi ini ada sekitar 3 minggu. Semoga Anda semua bisa mendaftar dengan baik, lancar gitu. Pendaftaran P3K Guru dilakukan melalui portal pendaftaran sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN melalui link https://sscasn.bkn.go.id. Jadi Anda mendaftar melalui link ini mulai tanggal 31 Mei hingga 21 Juni 2021. SSCASN akan terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk integrasi nomor induk kependudukan. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum mempunyai kartu keluarga dan KTP yang belum update, belum yang terbaru, sebaiknya Anda urus dari sekarang agar pada waktu pendaftaran Anda tidak terkendala nomor induk kependudukan. Selanjutnya, integrasi data juga dilakukan untuk pengecekan nomor unik pendidik. Ya. Selain itu, ada integrasi data akreditasi program studi universitas, ya, tempat Anda sekolah gitu ya. Jadi akreditasnya. Nah, itu juga penting sehingga ya Anda bisa mengecek lah gitu. SSCASN juga terhubung dengan data pokok pendidikan Dapodik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk data guru agama di sekolah umum. Khusus untuk proses seleksi P3K Guru, setiap peserta diberikan batas waktu untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Jadi Anda punya peluang, insya Allah ya, insya Allah Anda punya peluang yang cukup baik, cukup besar ya, tergantung bagaimana kesiapan dan pengetahuan Anda gitu. Selanjutnya, sistem seleksi akan menggunakan ujian nasional berbasis komputer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Syarat umum yang selanjutnya nih, setiap warga negara itu dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syarat umum selanjutnya adalah teman-teman pelamar P3K ini tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Insya Allah ya, kami doakan sehingga teman-teman tuh bisa memenuhi syarat-syarat umum ini. Syarat umum yang ketiga adalah Anda pelamar tidak pernah diberhentikan. Yang pertama dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS. Insya Allah tidak ya gitu. Atau Anda tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI. Tidaklah ya. Anda tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Dan syarat umum yang berikutnya adalah Anda tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Syarat umum selanjutnya adalah pelamar tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Yang kelima adalah pelamar memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan. Yang selanjutnya, pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Selanjutnya, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 formasi jabatan. Syarat umum selanjutnya adalah persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani. Yang pertama, minimal jabatan tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah. Ya ini ya, pengalaman kerja ya. Yang kedua, minimal direktur kepala divisi yang membidangi SDM, HRD di perusahaan swasta, lembaga swasta non pemerintah, dan Anda tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Video selanjutnya kita akan bahas menyangkut syarat khusus. Teman-teman, minta dengan hormat untuk melakukan subscribe sekaligus menekan tombol lonceng agar video berikut bisa teman-teman ikuti menyangkut syarat khusus. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.